Halo, selamat datang di sesi bedah buku kita kali ini. Pernah dengar pepatah, angka nggak pernah bohong? Well, hari ini kita bakal lihat bahwa angka mungkin nggak bohong, tapi mereka pintar banget menyembunyikan kebenaran. Kita akan bongkar isi bab 3 dari buku Statistics for Non-Statisticians karya Birger Stjernholm Madsen. Kita bakal fokus ngebahas gimana caranya mendeskripsikan data tanpa harus pusing sama rumus. Jadi, siap-siap ubah cara pandang kamu tiap kali ngeliat angka di berita ya. Gini, coba diingat-ingat. Pernah nggak sih kamu baca headline berita yang bilang rata-rata pendapatan orang di kota ini sekian puluh juta sebulan? Terus kamu spontan mikir, hah? Kok bisa? Gaji saya dan teman-teman rasanya jauh banget di bawah itu. Nah, fenomena ini nih yang sering banget bikin kita skeptis sama statistik. Padahal datanya mungkin bener loh. Cuma, cara kita menafsirkan konteksnya yang kadang kurang pas. Kalau kita nggak ngerti cerita di balik angka itu, kita gampang banget tertipu. Biar nggak gampang tertipu lagi, kita punya beberapa hal seru yang bakal dibahas hari ini. Mulai dari dua wajar variasi data, cara mengukur titik tengah, membongkar realitas di balik angka gaji, mengukur penyebaran data, sampai aturan main antara tipe data dan statistik yang dipakai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Variasi data. Ada yang sistematik, ada yang acak. Nah, esensi dari statistik itu sebenarnya simpel. Ilmu untuk memahami variasi. Kenapa sih data itu beda-beda? Coba bayangin sebuah papan target panahan. Titik kuning persis di tengah itu adalah pusat data kita. Ini yang kita sebut variasi sistematik, alias kebenaran inti yang lagi kita cari. Tapi, tembakan panah kita kan jarang banget mulus nabrak titik tengah terus kan? Pasti ada yang meleset dikit ke kiri, ke kanan, atas, bawah. Nah, sebaran tembakan yang meleset-meleset ini namanya variasi acak. Jadi, statistik bukan cuma soal nyari titik tengah, tapi juga mengukur seberapa berantakan tembakan kita di sekitar target itu. Biar lebih kebayang, coba kita bandingin dua cuaca di tempat berbeda. Bayangin satu tempat yang siang harinya panas banget, pas malam suhunya drop sampai bikin menggigil. Fluktuasinya ekstrim. Ini artinya penyebaran acaknya besar banget. Sekarang bandingin sama iklim tropis yang stabil, di mana suhu siang dan malam itu beda tipis. Penyebaran acaknya kecil. Kalau kita cuma lihat suhu rata-rata dari kedua tempat ini, angkanya bisa aja sama persis loh, tapi realitas yang dirasain penduduknya jelas beda jauh. Makanya, tahu ukuran penyebaran itu sama pentingnya sama tahu rata-ratanya. Lanjut ke bagian kedua. Gimana sih cara kita mengukur titik tengah dari suatu data? Kita punya 3 jagoan, rata-rata, median, dan modus. Sebagai detektif data, alat pertama dan paling populer yang sering kita pakai adalah rata-rata atau mean. Semua orang kayaknya tahu cara ngitung ini kan? Tinggal jumlahin semua angkanya, terus bagi dia sama jumlah datanya. Rata-rata ini sangat matematis, sangat rapi dan presisi banget. Tapi, ada tapinya nih. Rata-rata cuma bisa diandalkan kalau data kita itu seimbang. Kalau enggak, nah, kalau datanya enggak seimbang, disinilah sang penyelamat kita datang. Kenalin, median. Beda banget sama rata-rata yang sibuk ngejumlahin sana-sini, cara kerja median ini super simple tapi powerful. Dia cuma minta semua data dibarisin rapi dari yang paling kecil sampai paling gede. Terus dia akan duduk manis persis di tengah-tengah barisan itu. Jadi, 50% data ada di bawah dia, dan 50% lagi ada di atasnya. Kerennya lagi, median ini kebal banget sama angka-angka ekstrim. Dia nggak peduli ada satu angka yang saking gedenya sampai nggak masuk akal. Posisi dia tetap solid di tengah. Alat ketiga kita namanya modus. Kalau median itu simple, modus ini lebih santai lagi. Kamu sama sekali nggak butuh kalkulator. Tinggal lihat aja, nilai mana sih yang paling sering muncul? Udah, itu aja. Misalnya nih, kalau kamu punya toko sepatu, dan mau tahu ukuran sepatu apa yang paling laku. Kamu nggak mungkin dong nyari rata-rata ukuran sepatu pelangganmu. Yang ada malah dapat angka aneh yang sepatunya nggak ada di pabrik. Kamu pasti nyari ukuran yang paling sering dibeli, alias modusnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Ini nih yang bakal ngejawab pertanyaan kita di awal tadi. Realitas gaji dan jebakan distribusi miring. Jadi, kenapa data gaji di berita sering bikin kita merasa miskin mendadak? Jawabannya ada pada bentuk distribusi datanya. Kalau data itu simetris, kayak data tinggi badan orang dewasa di suatu kota gitu ya, angka rata-rata dan mediannya bakal jatuh di titik yang hampir sama. Aman. Tapi sayangnya, banyak data di dunia nyata, termasuk soal pendapatan, bentuknya nggak simetris. Kita nyebutnya distribusi miring atau skewed. Disinilah jebakannya. Rata-rata dan median tiba-tiba ceritain dua kisah yang bertolak belakang. Coba deh, lihat kurva yang miring ke kanan ini. Kelihatan kan ada ekor yang panjang banget ke arah kanan? Nah, ekor panjang ini tuh isinya segelintir orang super duper kaya dengan gaji miliaran atau triliunan. Karena gajinya gede banget, mereka otomatis narik angka rata-rata ke arah kanan secara paksa. Padahal, modusnya,
yaitu gaji yang diterima oleh kebanyakan orang, masih ketinggalan jauh di belakang di area puncak kurva. Terus mediannya terjepit di tengah-tengah antara modus dan rata-rata. Makanya, kalau baca statistik gaji rata-rata rasanya bikin depresi. Rata-ratanya udah ditarik naik secara artifisial sama para sultan. Bagian keempat, tadi kan kita udah mahir cari titik tengah. Sekarang kita perlu tahu seberapa menyebar sih data kita ini. Kita akan bahas jangkauan, EQR, dan standar deviasi. Ibaratnya, detektif data tuh nggak cukup cuma tahu di mana letak korban, tapi juga seberapa luas TKP-nya. Nah, kita punya 3 alat ukur buat melihat sebaran data ini. Pertama, range atau jangkauan. Ini gampang banget, tinggal kurangi nilai paling gede sama nilai paling kecil. Cuma, ya gitu, dia lembah banget kalau ada angka ekstrim. Kedua, interquartile range atau IQR. Ini lebih pintar, karena dia cuma fokus ngukur lebar dari 50% data yang posisinya ada persis di tengah. Jadi EQR ini tuh semacam soulmate-nya si median. Dan yang ketiga, tentu aja primadona kita di dunia statistik kuantitatif, standar deviasi. Penulis buku ini menggarisbawahi hal yang krusial banget. Standar deviasi itu mau nggak mau dihitung berdasarkan rata-ratanya. Balik lagi ke cerita soal target panahan kita. Kalau panahan kita menyebar secara simetris, kita bakal pakai rata-rata buat nyari pusatnya, dan pakai standar deviasi buat tahu seberapa jauh tembakan-tembakan itu meleset dari pusat. Dua metrik ini nggak bisa dipisahin kalau kita lagi nganalisis data yang ideal dan seimbang. Akhirnya kita sampai di bagian kelima. Ini penting banget, tipe data dan aturan mainnya. Karena ternyata, nggak semua data bisa diperlakukan sama. Statistik tuh punya rulebooknya sendiri loh, kita wajib paham biar nggak salah melangkah. Secara garis besar, data tuh ada tingkatannya. Di posisi paling atas, kita punya data kuantitatif, kayak berat badan, suhu, atau jumlah uang. Data ini berupa angka betulan, jadi sah-sah aja kalau mau kita operasi matematika bolak-balik. Di level bawahnya ada data kualitatif, misalnya kategori tingkat kepuasan dari sangat baik sampai buruk, atau sekedar label warna kayak merah, kuning, hijau. Nah, data kualitatif ini cuma berfungsi buat ngelompokin sesuatu, bukan buat dihitung. Di tabel ini nih, inti dari semua aturan mainnya. Logikanya gini, kalau kamu cuma punya data nominal, misalnya warna mobil di tempat parkir, satu-satunya hal yang masuk akal buat dicari ya cuma modusnya. Warna mobil apa yang paling banyak? Selesai. Bayangin betapa anehnya kalau kamu nyoba ngitung rata-rata antara mobil merah dan mobil biru. Nggak masuk akal kan? Sebaliknya, kalau kamu mau pakai alat berat kayak rata-rata atau standar deviasi, kamu wajib banget punya data tingkat tinggi berupa interval atau rasio. Maksa pakai rumus yang salah di tipe data yang salah, wah, itu sih bisa bikin kredibilitas analisis kamu langsung anjlok seketika. Nggak terasa, kita udah di penghujung sesi. Harapannya, setelah dengerin penjelasan ini, kamu nggak lagi jadi orang yang cuma manggut-manggut lihat angka di berita. Sekarang kamu udah dibekali insting seorang detektif data. Jadi coba deh, besok-besok kalau kamu buka berita dan ngelihat headline bombastis soal rata-rata gaji, harga rumah atau kekayaan penduduk, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Kasih jeda sebentar, terus tanya ke diri sendiri secara kritis, tunggu dulu. Ini beneran rata-rata yang ditarik ke atas sama segelintir sultan? Atau ini median yang menceritakan realitas mayoritas orang sesungguhnya? Tetaplah kritis, jangan berhenti bertanya, dan sampai jumpa di analisis seru kita selanjutnya.